Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta, Bapak dan Ibu guru beserta jajarannya, serta adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan bijak. Di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sebelum tidur, hingga bangun tidur. Pasti yang kita cek itu media sosial. Mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Tanpa sadar, waktu yang kita habiskan di media sosial itu cukup banyak. Mungkin niat awal hanya 5 menit, 10 menit, tahu-tahu sudah hampir 1 jam sendiri. Saya rasa hampir semua pernah merasakan seperti itu ya. Sebenarnya media sosial bukan tempat yang buruk. Media sosial mempunyai banyak manfaat, seperti untuk mencari informasi, menambah relasi, mencari teman, mencari hiburan, dan sebagainya. Akan tetapi, media sosial jika kita gunakan terlalu berlebihan dan tanpa kontrol, itu akan memiliki dampak negatif bagi kehidupan kita. Nah, saat ini media sosial dan teknologi berkembang sangat cepat. Hampir semua informasi bisa kita dapatkan dengan mudah hanya melalui handphone. Nah, kita juga bisa berkomunikasi dengan teman kita yang jauh, dengan teman kita yang memiliki perbedaan waktu tanpa batas jarak dan waktu. Nah, selain itu, media sosial juga memberikan banyak manfaat. Banyak teman-teman mahasiswa sekarang mulai membangun usaha di media sosial, membuat konten untuk menjadi konten kreator, dan bisa membuat personal branding. Nah, di balik manfaat tersebut, ada juga hal negatif yang sering kita abaikan. Nah, berdasarkan data di portal di tahun 2024 yang pernah saya baca, rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosial lebih dari 3 jam dalam satu hari. Nah, menurut saya angka itu cukup besar. Apalagi kalau penggunaan media sosial dalam waktu 3 jam tersebut hanya untuk scroll-scroll yang tidak bermanfaat dan tidak berefek. Nah, salah satu dampak yang sering terjadi adalah kita menjadi kecanduan media sosial. Nah, jadi kita jadi sulit untuk belajar karena terlalu sering scroll dan tidak fokus. Nah, media sosial juga sering menjadikan orang itu insecure karena membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Nah, itu sangat tidak baik ya teman-teman, membandingkan kehidupan pribadi dengan standar orang lain. Nah, tidak hanya itu, di media sosial juga menjadi tempat banyak berita hoax yang semakin menyebar. Nah, banyak orang yang mudah percaya berita hoax tanpa mencari sumber yang sebenarnya. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman, apalagi hal tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman dan bisa merugikan orang lain. Nah, karena itu kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak. Caranya dengan mengurangi penggunaan media sosial yang tadinya 3 jam kita kurangi menjadi 2 jam. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kita mengikuti atau mengfollow akun-akun yang memberikan kita manfaat, yang memberikan kita edukasi, motivasi, dan lebih selektif dalam menerima informasi. Nah, kita juga perlu ketika menggunakan media sosial, kita harus menjunjung tinggi attitude ya teman-teman. Di media sosial kita harus berkomentar dengan baik dan memberi semangat kepada teman-teman. Nah, tidak boleh menyerang dengan kata-kata kotor, hinaan-hinaan yang dapat merugikan orang lain. Nah, menurut saya media sosial bisa menjadi tempat sesuatu yang positif apabila kita menggunakannya dengan baik dan tidak berlebihan. Nah, teman-teman sekalian, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa media sosial memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki dampak negatif juga apabila kita tidak menggunakannya dengan bijak. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bisa memanfaatkan media sosial dengan hal yang positif. Nah, seperti untuk mengembangkan diri, belajar bahasa asing, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat terutama bagi kita semua. Nah, jangan sampai
media sosial mengendalikan diri kita. Justru kita lah yang harus mengendalikan media sosial. Nah, mungkin untuk adik-adik yang akan lulus dan masuk ke dunia kerja harus bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Carilah ilmu di media sosial yang bermanfaat agar bisa berguna di kemudian hari, dan semangat terus untuk belajar demi masa depan yang lebih cerah. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.